Dari itu kita tekankan dalam kalbu kita, ya. Untuk A'udzu Pak Haji. billahi minasyaitonir rajim. Kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Assalamualaikum. dari godaan setan yang terkutuk, ya. Dan ketika kita berlindung kepada Allah, maka pastikan kita tetap dalam perlindungan Allah dengan cara apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyediakan kalbu kita, ya, menyediakan lisan kita, menyediakan panca indera kita dan seluruh potensi diri kita untuk berkhidmat hanya kepada Allah. Katakan ke dalam diri kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan kebahagiaan kita karena kita sampai dengan hari ini hidup, dan insya Allah memasuki bulan Rajab ini mudah-mudahan kita berada dalam keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan tentunya kita juga berharap memahami benar apa itu yang dimaksud dengan keberkahan. Dari itu yuk kita tingkatkan kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk menerima berbagai informasi tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan beribadah di bulan Rajab apa saja. Dan jangan lupa banyak sekali ibadah yang sebenarnya kalau dilihat dari nas atau tata urutannya dari Rasulullah SAW itu sangat sederhana, tetapi kelihatannya banyak di antara kita yang mendapatkan informasi kebanyakan, bahkan ditambah-tambah, kudu maca itu, kudu maca iyo, sakitu kali, sakitu kali, sakitu kali. Nah, perhatikanlah. Jadi mari kita sama-sama menguji diri, menguatkan diri untuk belajar, dan tentunya setelah belajar kita tingkatkan kualitas kita untuk beramal. Ya, ibadahnya dimulai dari yang ibadah dalam qalbu berupa zikir, kemudian dilisankan berupa bacaan-bacaan doa dan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, kemudian buktikan juga dengan banyak bersedekah, kemudian banyak beristighfar, kemudian pada saatnya kita banyak saum, ya, untuk saum di bulan Rajab ini. Ingat saumnya kualitasnya sunnah, ya, disebut kualitas atau hukumnya itu sunnah. Jadi jangan memaksakan diri, jangan sampai menganggap itu sebagai saum yang wajib. Terus juga bagi yang belum lunas, nah ini ibu-ibu nih kalau dilihat dari wajah-wajahnya ya, belum lunas saum yang tahun lalu, can lunas, can di kodoan ya, aki-aki gesarua lah ya. Jadi yuk kita koreksi diri kita dari mulai syahadat kita luruskan, ya. Kemudian yang kedua kita sholatnya perbaiki, kemudian kita lisannya perbaiki, sodakohnya perbaiki, saumnya perbaiki, termasuk di dalamnya kalau ada yang belum saum, fardunya belum lunas, dan ya, silahkan untuk yang berkemampuan, untuk yang istitoah untuk melaksanakan umroh. Jangan ada yang mengecam kalau yang umroh doi cenah gawe ulah Bapak Ibu, karena itulah mungkin rezeki dari Allah dan istitoahnya. Karena tidak sedikit juga orang yang akan pergi umroh tapi tidak jadi. Geus mayar mahal-mahal katipu. Nah, kan gitu. Geus mayar mahal-mahal gering, geus mayar mahal-mahal di dituna teu aman, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada juga yang hari tak pisan bayar, baru saat itu bayar, saat itu mikir, kemudian langsung bisa berangkat. Karena memang kondisinya istitoah dimungkinkan, fisiknya sehat, kemudian lingkungannya baik, aman, kemudian di sananya dalam keadaan yang tentram damai. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Termasuk alamnya juga mendukung. Ya mudah-mudahan segala ibadah yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan. Kita lakukan dengan niatan memperoleh ridho Allah. Keberkahan di bulan Rajab manfaatkan dengan meningkatkan kualitas ibadah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan
Ramadan. Yang di bulan Ramadan segala kualitas ibadah dilipat gandakan amalnya atau pahalanya. Jadi kita latihan dari sekarang untuk mencoba memahami, kemudian juga mengamalkan dengan benar dan harus sampai menikmati. Jadi kalau bersyahadat, syahadat yang nikmat, zikir yang nikmat, bersolawat, solawat yang nikmat, ngaji Quran, ngaji yang nikmat, baca hadis, ilmu dan sebagainya secara nikmat, berbahagia, ulah ngarasula, ulah kapaksa, kemudian bersedekah nikmat, termasuk Bapak Ibu menerima sedekah juga harus nikmat. Namun diberi 1 juta, ya, alhamdulillah. Diberi 5.000, oke, alhamdulillah. Ayo kan bedanya padanya, mau diberi 1 juta, alhamdulillah, kalau pakai, ada barangin 5.000, kan 5.000, kan gitu ya. Asli itu tebunya. Baik. Kita juga tekadkan dalam diri kita di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahan umur. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan dipanjangkan dan hidup sampai bulan Ramadan. Keberkahan ilmu, kita paham dengan keilmuan kita bahwa ternyata keilmuan kita diberikan kesempatan bagi kita untuk punya kesempatan memperoleh waktu, memperoleh kesempatan berilmu, mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, keberkahan dari amal. Kita diberikan sehat walafiat, jag-jag waringkas, ya, kekurang naon-naon, kada gidik kayak itu kadia, komo lamun aya pembagian BLT jeung sembako, gua ada gidik kayak itu kadia, Bu. Ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keberkahan dari yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keberkahan dari yang namanya keluarga, punya pasangan hidup, punya anak dan punya turunan. Kemudian yang keberkahan keenam adalah punya komunitas, lingkungan yang baik, keadaan aman, damai, tentram, sentosa, negaranya baik. Dan yang ketujuh adalah keberkahan dari segala apapun yang ada di dunia, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, semuanya berkah. Jadi itu kita ucapkan dari dalam kalbu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqsidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizkina, Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma barik lana fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siga nama ngeunah nyandang ngeunah nyalingnya, kudu ngeunah nyandung mendapati heseknya can puguh bisanya jeung can puguh aya nu daekeun gitu punya dina diizinin lagi kupun bojo can puguh aya nu daekeun. Dina aya nu daekeun lagi kuring can puguh daeknya gitu Bapak Ibu ya. Leres Neng. Nah gitu ya. Alhamdulillah barokah. Tapi karajab ieu pamajikan si Akang dengan hiji teu payu deui eta teh kudu alhamdulillah Bu nya. Sabab teh saeutik nu curhat ka kuring. Wah, atuh haji aya pun lanceuk mah geuning cenah kecerat-kecerut we ka itu ka dieu nya geus meureun payu gitu punya. Tong loba omong, meureun nasib ibu we kudu dicandung di ditu di dieu nya Bu ya. Baik Bapak Ibu, Padede nya ulah nyadung Padede. Boga deui mah teu naon ya. Baik, yuk hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Kita akan baca surat tentang kemenangan. Ya, hari ini kita akan baca tentang surat tentang kemenangan. Oh iya, Bapak Ibu, bagi yang hari ini sudah mulai berniat untuk saum, mudah-mudahan saumnya ikhlas dan dikabulkan oleh Allah. Ada juga yang memberikan informasi, Rajabnya mulai besok, pek wae, mimiti tahun hari oge. Ya, masing-masing punya pendapat, punya kekuatan dalil, silahkan ya. Jadi jangan diriweuhkan. Atuh cenah ayeuna kapan tanggal hiji na ge isu. Teu bae atuh tanggal hiji isuk ayeuna oge saum teu naon dawuh larangan dipunya. Leres. Baik Bapak Ibu. Hari ini kita bergabung dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nah, dunia keneh Bu, can asup malam barja. Nah, dan yang hadir juga masih dari alam dunia juga nih, dunia nyata, tidak ada yang dunia maya. Dari Bojong Soang, Kota Bandung, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Kemudian dari Sumedang, Iis Juliati bersama keluarga. Dari Cirebon, Kanoman Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Sukaraja ada Kang Agus Japar Sidik dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya ya bersama ibu tercinta dan keluarga. Kemudian dari
Tasikmalaya juga hadir Teh Yulianingsih bersama keluarga di Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya, dan juga dari dari Kasepuhan Cirebon ini Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita baca pagi hari ini surat tentang kemenangan. Ya, surat tentang kemenangan yaitu surat Al-Fath ayat ke-48. Kita akan baca dari awal surat mulai ayat pertama. Jumlah ayatnya 29 ayat. Mudah-mudahan kita bisa baca dalam 3 atau 4 hari ya, supaya kita bisa makin mantap dan langsung hafal Bapak Ibu ya. Kalau saya ketik itu hafal ya. Hafal ketika melihat huruf-hurufnya ya. Kemudian kisah ini tentang kemenangan ini turunnya di Madinah. Jadi ketika sudah berada di Madinah, surat tentang kemenangan atau Al-Fath ini diturunkan di kota Madinah, artinya dalam keadaan setelah berangkat atau setelah hijrah dari kota Mekah. Yuk, kita hari ini juga disebutkan di sini Imam Ahmad meriwayatkan Waqi memberitahu kami, ya, Syu'bah memberitahu kami dari Muawiyah bin Qurrah. Ia bercerita, aku pernah mendengar Abdullah bin Mughaffal bertutur, pada tahun pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-Fath dalam perjalanannya di atas binatang tunggangannya. Binatang tunggangan Rasulullah waktu itu apa Bapak Ibu? Hah? Unta. Nama untanya apa? Al-Qashwa, bukan buruk Bu ya. Ini mah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah dalam rangka menguasai atau menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Ya, jadi Rasulullah di atas punggung kudanya pun untanya beliau membaca surat ini ya 29 ayat. Kemudian Muawiyah berkata, seandainya aku tidak membenci orang-orang berkumpul mengelilingi kami, niscaya aku akan ceritakan bacaan beliau tersebut. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis sumpah. Jadi berita tentang kemenangan, berita tentang penaklukan kota Mekah itu sudah dikabarkan dan Rasulullah baca sambil beliau di atas untanya menuju kota Mekah untuk menaklukkan atau merebut kota Mekah setelah beliau tinggalkan kurang lebih selama 8 tahun. 8 tahun ya di Madinah, nanti baru kemudian direbut. Dan ketika merebut kota kota Mekah itu, seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ada yang memberitakan satu orang, tapi ternyata banyak juga yang memberitakan bahwa semuanya tidak ada terkecuali ya, semuanya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita baca surat ke-48 Al-Fath mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذي أنزل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويؤذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مشيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, 10 ayat pagi hari ini dari surat Al-Fath, surat tentang kemenangan sudah kita baca, dan ada 2 ayat yang kita baca berulang 3 kali sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk menancapkan di dalam kolbu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih utama lagi. Mari kita baca dan kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami bacaan Al-Quran kita. Dari mulai ayat pertama, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi kepada Nabi Muhammad diberikan kemenangan yang nyata, dan kepada kita juga sama. Sebenarnya kita udah diberikan kemenangan oleh Allah, cuman kita aja ngerasa eleh terusnya. Kayak kurang pangeran anak saha atunya. Siapa sih Tuhan kita itu? Oleh Allah udah diberikan kemenangan, kok kita ngerasa eleh aja gitu ya. Udah diberikan kesenangan, kok kita masih merasa ngeresuloh aja gitu ya. Kemudian Tuhannya orang melain Allah, naudzubillah ya. Gitu ya. Percaya keneka selain Allah daripada ke Allah. Itu kan mampu udah ngambek malah ya. Jadi yuk kita lihat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpinmu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Bapak Ibu, kalau orang yang merasa menang ditegaskan oleh Allah bahwa kamu sudah diberikan kemenangan supaya kamu itu bertobat ya, mendapat sehingga Allah memberikan ampunan. Jadi orang yang ingin mendapatkan ketenangan atau kemenangan itu adalah syarat pertama mohon ampun kepada Allah. Kemudian kamu juga mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memimpinmu kepada jalan yang lurus supaya Allah memimpin kepada jalan yang lurus, maka kita tetap istiqomah, ikhlas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita memohon kepada Allah yang baiknya diterima dan yang salahnya diampuni, serta kita terus-terusan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Menolongnya Allah adalah dengan cara kita memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Ista'inu bisyobri wassalat. Tetapi memang kebanyakan manusia cenderung tidak menerima, tidak mau sabar, tidak sholat, tapi hari hayang menang, hayang senang, hayang bagja. Ya. Tapi mun loba dosa, tara minta ampunan, mun menang nikmat, tara syukuran, lamun boga dosa, embung minta dihampura, terus lamun ibadahna asal-asalan. Saya teteh Bu, urang asli asli pisan gitu. Cek surat Al-Fath di ayat 1 sampai 3, manusia sebenarnya sudah ditakdirkan mendapat kemenangan asal dia tetap memohon ampunan, tetap bersyukur kepada Allah, bersabar atas musibah, dan dia senantiasa memohon diberikan jalan yang lurus dengan cara ikhlas berdoa, dan tentunya Allah lah yang akan menolongnya. Dan cara cara Allah memberikan pertolongan kita minta dengan cara sabar dan sholat. Nah, bisa sabar dan sholat orang lamun orang biasa silatur rahim, bisa boga ilmu ada yang menunjukkan lamun orang bersilatur rahim, bisa menang harta yang banyak dan barokah kalau orang senang silatur rahim, bisa sehat awak lamun orang resep silatur rahim. Wah cek sapa silaturahim sehat awak geuning bapak lamun geuning saeutik sok datang ka dokter teh eta teh silatur rahim. Dokter nyahoun cara ngobatan urang boga awak anu gering datang ke dokter ngaranna silatur rahim. Lamun bapak jeung ibu gering datang ke bengkel kira-kira naon bapak ibu?
mah ngageuleudeug gelo punya. Kemana Bapak pada ka bengkel kunaon? Iya nyeri beuteung. Nah, kan gitu ya. Nah, kecuali kalau nyeri beuteungna akibat mobilnya rusak beda deui tamanya Bu ya. Jadi resep untuk bisa sukses dalam kehidupan untuk mendapatkan kejayaan dan kemenangan diterangkan di surat Al-Fath ini ya. Lanjutkan ke ayat keempat. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketenangan itu sumbernya adalah dari kepasrahan, dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikannya kepada orang-orang yang disukainya, yang dicintainya, yaitu orang yang bersyukur ketika mendapat nikmat, bertobat ketika dia berbuat salah dan dosa, selalu menghamba ikhlas kepada Allah mengabdi, dan dia selalu dalam keadaan yang bersabar ketika mendapat ujian, dan dia selalu menjalin silaturahim dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi itu Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, mintalah pertolongan kepada tentara Allah yang punya langit. Dan sekarang tentara Allah lagi diturunkan, namanya hujan. Di tempat-tempat nu para rubuh loban terkena hujan yang akhirnya membahayakan dan mencelakakan. Ya, beak Bu di Cililin kamari, Kabusur, tempat wisata, tempat kuliner, tempat bobogohan, ya. Di Guci tempat balaleger, tak kamari beak punya. Allah, mudah-mudahan di urang matu balaleger punya. Jadi itu diajab supaya Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Dan supaya Allah mengajab orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk kepada Allah, ya. Dan mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejahat-jahat tempat kembali, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan tentara bumi, dan adalah Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kepada tentaranya Allah cuma bilang gebegkeun bumi, maka terjadilah goncangan, terjadilah gempa, terjadilah longsor. Kepada tentara langit turun tuh gusur, akhirnya terjadilah banjir bandang. Ya, itu karena kelakuan dari yang menebang pohon yang liar. Di mana menebang pohon yang liar? Di dalam negara. Siapa yang punya negara? Nah, cari cingwae atau pohon di tebangan teh. Berarti negara lona saruana nu nebang pohon jeung anu kuduna melindungi pohon. Korban saha? Rakyat. Tapi lamun hayang dipilih, hayang jaradi nu diteangan rakyat. Direct pemilu nu diteangan rakyat, tapi rakyat terkena musibah hareha hari. Ya, gitunya. Terus Bu, di mana tertempu? Di itu di negara Namruj, di negara Firaun. Di dieu mah podo bae, ya. Mari kita lihat ayat ke-10-nya. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Inilah tugas Nabi Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Saksi, ya. Saksi bahwa kalian itu pernah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Saksi bahwa kalian pernah mengajak kepada kebaikan, saksi bahwa kalian pernah mencegah kemungkaran, saksi bahwa kalian itu benar-benar mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan layak, saksi bahwa mendapatkan penderitaan atau penghinaan atau penindasan. Rasulullah yang akan menjadi saksinya. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka.